Halo semuanya, oke jadi belakangan ini gue melihat kalau internet sedang diramaikan dengan video trailer dari film animasi Angry Birds yang ketiga. Nah, dikarenakan film tersebut akan rilis pada akhir tahun ini dan gue belum pernah menyinggung soal film Angry Birds sama sekali, maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan membahas soal dua film di seri sebelumnya. Nah, gue yakin kalian semua yang menonton video ini pastinya sudah sangat tidak asing lah dengan sumber original dari film tersebut. Sebuah game yang dulunya sangat viral dan mendunia, namun sayangnya tidak mampu mempertahankan legasinya dengan sangat baik dikarenakan developer sendiri terlalu serakah dan tidak mampu memikirkan ide lain selain IP ini. Nah, sebelum game tersebut masuk ke status sekarang ini, Angry Birds sendiri merupakan salah satu IP yang sangat menggiurkan bagi beberapa studio untuk bisa dibuatkan adaptasinya. Angry Birds sendiri telah memiliki cukup banyak sekali adaptasi animasi, terutama dari animasi series. Mulai dari Angry Birds Toons yang merupakan adaptasi animasi pertama mereka dan sekaligus yang paling populer, hingga yang paling terbaru dan sekaligus yang paling asing buat beberapa orang, yaitu Angry Birds Mystery Island. Ya lu bisa lihat aja sendiri lah, ini animasi bener-bener kayak kayak bukan animasi Angry Birds aja gitu. Kalau andaikan karakter si babi dan juga nama Angry Bird tidak disematkan ke dalam animasi ini, gue yakin orang-orang pasti bakal mengira kalau ini merupakan animasi random. Nah, untuk adaptasi filmnya sendiri, saat ini kita hanya memiliki 3 film saja, yaitu Angry Bird pertama, kedua, dan juga ketiga yang sama-sama dibuat oleh Sony Company. Nah, kalau ngomongin soal 2 film pertamanya yang sudah rilis, satu hal yang cukup sering gue lihat soal pembahasan dari kedua film ini adalah manakah yang paling bagus. Gue melihat kalau orang-orang di internet itu memiliki pandangan berbeda-beda soal Angry Bird pertama dan juga kedua. Ada yang merasa kalau film pertamanya tidak sebagus film keduanya, tapi ada juga yang memandang sebaliknya. Dari permasalahan itulah, pada video kali ini gue akan membahas soal 2 film pertama dari film Angry Birds The Movie untuk bisa melihat apakah seri film ini mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Nah, kita mulai dulu dari film pertamanya, yaitu The Angry Birds Movie yang rilis pada tahun 2016. Pada film ini, kita mengikuti kisah dari seekor burung yang bernama Red, di mana ia merupakan seekor burung penyendiri yang memiliki anger issue atau sangat mudah marah dan emosi. Ini semua bisa terjadi karena sejak masih kecil, Red sudah tidak memiliki orang tua dan dirinya seringkali dibully oleh burung-burung lain dikarenakan penampilannya yang dianggap aneh. Dikarenakan hal inilah, Red akhirnya menjadi kesulitan dalam berbaur atau menyatu dengan society di pulau burung tersebut karena di sana para burung diwajibkan untuk selalu bersikap ramah dan bahagia serta mereka tidak boleh menunjukkan ataupun meluapkan emosi amarah mereka. Alasan dibalik semua ini tidak memiliki latar belakang sama sekali, selain ini merupakan setup bagi penyelesaian konflik nanti. Nah, bagi para burung yang ketahuan meluapkan amarahnya dan melakukan kekacauan, maka mereka akan diadili dan dihukum dengan dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi. Hal ini pun terjadi kepada Red setelah ia mengacaukan sebuah pesta dari seekor burung kecil, dan ketika ia masuk ke dalam sana, kita bisa melihat hampir semua karakter utama yang ada di game Angry Birds original, kecuali 3 ekor burung kecil yang pada saat ini masih belum lahir. Di waktu yang berdekatan, pulau mereka tiba-tiba dikunjungi oleh sekawanan babi yang dipimpin oleh raja mereka yang bernama Leonard. Kedatangan para babi ini awalnya terlihat sangat ramah dan seperti ingin membangun hubungan yang baik dengan para burung yang padahal mereka sebenarnya ingin mengambil telur-telur dari para burung itu untuk dikonsumsi. Alasan kenapa mereka sangat getol dalam mendapatkan telur tersebut itu juga tidak didalami sama sekali, selain itu sudah menjadi bagian dari tradisi para babi. Semua burung di sana menyambut mereka dengan sorak bahagia, kecuali Red yang langsung menaruh rasa curiga terhadap mereka. Tapi dikarenakan para burung tidak pernah memandang Red dengan serius, mereka pun akhirnya mengabaikan peringatannya. Dikarenakan hal itu, Red bersama dengan 2 temannya, yaitu Chuck dan juga Bomb, akhirnya pergi untuk mencari The Mighty Eagle, yaitu sosok pahlawan legendaris di pulau tersebut. Tapi ketika mereka akhirnya bertemu dengan sosok tersebut, Red dibuat kecewa karena The Mighty Eagle ternyata hanyalah seorang penyendiri sama seperti dirinya. Tidak lama kemudian, para babi berhasil kabur dari pulau tersebut bersama dengan telur-telur yang mereka ambil. Merasa bersalah karena tidak mendengarkan peringatan sebelumnya, para burung di pulau tersebut akhirnya meminta Red untuk menuntun mereka dalam menyelesaikan semua masalah ini. Pada akhirnya, mereka pun pergi menuju pulau babi bersama dengan segala perlengkapan yang ditinggal oleh para babi sebelumnya, termasuk salah satunya adalah ketapel raksasa yang mereka gunakan untuk melawan para babi. Ya, inilah dia momen yang paling dinantikan di sepanjang film ini, di mana mereka mengaplikasikan apa yang ada di game Angry Birds ke dalam film ini. Long story short, mereka berhasil merebut kembali telur-telur mereka dan kini Red dianggap sebagai pahlawan di pulau tersebut.
Secara cerita, menurut gua film ini memiliki cerita yang sangat mainstream dan biasa banget. Ceritanya sendiri merupakan tipikal kisah mengenai sang MC yang awalnya direndahkan dan diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi ketika mereka dihadapkan dengan seorang antagonis yang sangat mengancam, sang MC akhirnya bisa menjadi seorang pahlawan dan orang-orang di sana mau menerimanya. Udah gitu, mereka juga tidak mencoba untuk menambahkan suatu hal yang baru dari cerita ini ataupun memberikan suatu hal yang menarik. Malahan, mereka bahkan tidak memberikan perubahan yang begitu signifikan terhadap desa tersebut setelah Red dianggap sebagai seorang pahlawan. Kondisi desa dan para warganya hampir tidak jauh berbeda, mau itu sebelum atau sesudah para babi menyerang. Udah gitu, pada saat mereka ingin menyerang para babi, Red sempat memberikan motivasi kepada mereka untuk meluapkan segala emosi dan amarah yang selama ini mereka pendam. Momen ini seharusnya bisa memberikan perubahan terhadap cara pandang atau hidup dari para burung tersebut, tapi dikarenakan mereka sejak awal tidak pernah mendalami soal aturan tersebut, maka dari itu, momen ini hanya sebatas motivasi aksi saja dan tidak memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan mereka. Dan hal terakhir yang gue komplain mengenai film ini adalah ketidakkonsistenan dari dunia dan juga waktu. Sebenarnya ada banyak hal yang tidak konsisten di film ini, tapi menurut gue pribadi, salah satu yang paling ketara dan sekaligus yang paling jelas adalah dari kekuatannya Chuck. Kemampuan kecepatan ini seringkali berubah-ubah, di mana ia terkadang terlihat hanya seperti seorang burung dengan kemampuan berlari cepat, tapi terkadang ia juga bisa menjadi seperti seorang speedster yang mampu memanipulasi kecepatan waktu. Ini semua bisa terjadi karena ya, mereka memang tidak pernah menjelaskan soal power system di film ini. Nah, meskipun gue terlihat seperti terlalu merendahkan atau bahkan membawa serius film ini, tetapi gue pribadi sebenarnya sangat paham bahwa ini semua bisa terjadi karena film ini memang dibuat hanya untuk hiburan saja. Hampir semua kekurangan seperti ketidakkonsistenan di film ini memang disebabkan karena mereka lebih berfokus kepada aspek humor ketimbang world buildingnya rapi ataupun cerita yang kompleks. Dan untungnya, aspek ini memiliki hasil yang cukup baik yang membuat film ini masih bisa sangat layak untuk ditonton. Film ini bisa dibilang memiliki sekumpulan jokes yang sangat lucu dan juga ikonik. Ya, gue yakin kalian semua pasti tahulah bahwa ini merupakan salah satu film animasi yang menghasilkan banyak sekali meme internet yang sangat terkenal. Tidak hanya itu saja, film ini juga memiliki banyak sekali lelucon yang sangat liar dan bahkan seringkali kita anggap sebagai lelucon dewasa yang diselipkan dengan sangat rapi dan juga lucu. Dikarenakan hal itulah, gue pribadi sebenarnya sangat menyukai dan menikmati film ini terlepas dari ceritanya yang sangat mediocre. Selain itu, film ini juga berhasil mengimplementasikan cara bermain di video gamenya ke dalam film ini dengan cukup baik. Momen ketika mereka melawan para babi dengan menggunakan ketapel sama seperti yang ada di video gamenya, itu dibuat dengan cukup bagus karena mampu dihubungkan dengan keseluruhan ceritanya terlepas dari konsepnya yang terdengar sangat absurd dan sulit untuk bisa dikaitkan dengan sebuah cerita panjang. Ya, meskipun kita semua pasti setuju bahwa apa yang mereka lakukan kepada The Mighty Eagle terbilang sangat menyebalkan dan cenderung merendahkan salah satu sosok yang sangat ikonik dari game Angry Bird, tapi setidaknya film ini bakal menjadi satu-satunya film Angry Bird yang paling sesuai dengan sumber originalnya. Alasan kenapa gue mengatakan demikian adalah karena di film berikutnya, mereka akan mulai meninggalkan segala hal yang ada di video gamenya dan lebih berfokus kepada cerita original yang berbeda. Dengan itulah, kita sekarang masuk ke film berikutnya, yaitu The Angry Bird yang kedua yang rilis pada tahun 2019. Film ini bakal mengambil latar waktu setelah peristiwa yang ada di film sebelumnya, di mana kini para burung dan babi menjadi semacam nemesis yang saling menyerang antara satu sama lain di keseharian mereka. Nah, pada suatu hari, pertikaian ini akhirnya dihentikan setelah Leonard menemukan sebuah ancaman yang lebih besar lagi berupa meriam raksasa yang berasal dari sebuah pulau yang dihuni oleh para elang. Ia pun mengajukan gencatan senjata kepada para burung dan mereka tentunya menyambut itu dengan sangat bahagia kecuali satu sosok yaitu Red. Gencatan senjata ini dianggap olehnya sebagai sebuah ancaman karena dengan tidak adanya peperangan melawan para babi, maka orang-orang akan melupakan sosok Red yang dulunya dianggap sebagai seorang pahlawan dan ia terpaksa harus kembali ke kehidupan lamanya sebagai seorang burung penyendiri. Walaupun sempat menentang, tapi pada akhirnya ia mau bekerja sama dengan Leonard untuk melawan antagonis utama di film kali ini yaitu Zeta yang merupakan mantannya The Mighty Eagle yang di film ini diungkap kalau nama aslinya adalah Ethan dan ia berambisi untuk menghancurkan pulau babi dan juga burung untuk menjadi tempat bermain baginya. Selain antagonis baru, film ini juga menghadirkan beberapa karakter baru lainnya yang terkadang memiliki peran yang cukup penting bagi cerita. Dari pihak babi, kita memiliki Gary yang merupakan seorang ahli teknologi dan juga Courtney yang merupakan asisten pribadinya Leonard di mana ia digambarkan sebagai seorang babi sosialita dan disuarakan oleh Aquafina. Nah, sedangkan untuk pihak burung, kita memiliki Silver yang merupakan seorang burung jenius dengan masalah sosial dan ia merupakan adik perempuan dari Chuck serta merupakan love interest dari karakter utama kita.
Zeta. Kehadiran karakter ini awalnya sempat membuat gue kebingungan karena sejak dulu gue mengira kalau Red itu akan dipasangkan dengan seekor burung yang bernama Stella. Gue gak tahu pasti kenapa mereka menambahkan karakter baru ini, tapi gue merasa kalau kehadiran Silver di sini bertujuan agar mereka bisa terus kali menghadirkan satu jokes yang terus diulang berkali-kali. Nah, setelah membentuk tim, mereka pun akhirnya pergi menuju pulau dari para elang dan mencoba untuk menghancurkan senjata utama mereka. Di momen ini, Red semakin getol dalam menunjukkan kalau dirinya ini ingin selalu dipandang sebagai sosok pemimpin dan sekaligus pahlawan, dan hal ini pun malah berujung dengan dirinya dan juga Silver akhirnya ditangkap oleh pihak musuh. Ketika keduanya ditahan, Zeta menjelaskan soal rencana besarnya kepada mereka berdua, dan di momen ini kita akhirnya bisa memahami kalau alasan kenapa mereka menggambarkan sosok The Mighty Eagle menjadi seperti secupu ini adalah karena ia merupakan cerminan langsung dari Red. Keduanya sama-sama ingin dipandang sebagai sosok pahlawan, namun tidak begitu ingin melakukan banyak interaksi dengan burung-burung yang lain. Selain itu, keduanya juga sama-sama tidak mampu mengungkapkan perasaan terdalam mereka, terutama kepada seorang perempuan yang sebenarnya memiliki rasa suka dan sekaligus kagum kepada mereka. Pada akhirnya, semua konflik ini diselesaikan dengan Red yang mau menurunkan egonya dan mengikuti semua arahannya Silver, dan Ethan atau The Mighty Eagle akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf dan sekaligus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah ia perbuat kepada Zeta. Secara cerita, menurut gue film ini memiliki cerita yang sama-sama biasa saja, namun memiliki pendalaman yang lebih baik. Cerita mengenai rasa takutnya Red akan dirinya yang dilupakan dan kembali kehidupan lamanya itu diceritakan dengan cukup bagus dan terkesan cukup kompleks. Hal ini bahkan bisa menjadi terkesan lebih bagus lagi apabila kita mengikuti kisahnya sejak film pertama, karena dengan begitu kita lebih bisa mengerti dan sekaligus memahami rasa takut dan kekhawatiran yang dimiliki olehnya. Nah, tapi sayangnya hanya itu saja yang bisa gue pandang positif dari film ini. Untuk selebihnya, gue merasa kalau film ini tidak se-fun atau se-enjoyable seperti film sebelumnya. Mereka memang masih bisa menghadirkan beberapa jokes yang bisa membuat gue tertawa, namun untuk kali ini, mereka lebih sering menghadirkan jokes yang membuat gue merasa biasa saja, hingga bahkan sampai di tahap yang cringe. Ini semua semakin diperparah di mana film ini sudah mulai meninggalkan identitas utama dari Angry Bird, yaitu burung versus babi. Perseteruan yang ikonik antara kedua belah pihak ini akhirnya telah mereka singkirkan, dan mereka mencoba untuk menciptakan sebuah cerita yang lebih original dan juga fresh. Hasilnya, film ini akhirnya membuat para penonton menjadi terbagi dua. Ada yang menyukainya karena ceritanya jauh lebih terstruktur dan juga lebih segar, tapi ada juga yang sangat membencinya karena ini sudah seperti bukan lagi soal Angry Bird, melainkan sebuah animasi anak-anak receh yang menggunakan IP lain yang tidak sesuai dengan arahan yang mereka ambil. Bahkan, arahan ini tidak hanya terjadi kepada film animasinya saja, namun juga kepada serial animasinya. Sejak perilisan Angry Bird Bubble Trouble, mereka sudah mulai meninggalkan unsur persaingan antara babi dan juga burung dan lebih berfokus kepada cerita ringan dan juga ramah di mana kedua belah pihak kini hidup berdampingan dan melakukan petualangan bersama. Selain perubahan ini, mereka juga sepertinya mencoba untuk menciptakan versi minion mereka sendiri, yaitu dari 3 ekor burung kecil yang diberi nama The Hatchling. Ketiga sosok ini baru diperkenalkan pada film kedua ini, dan sejak saat itu, mereka terus kali mencoba untuk memasarkan mereka bertiga sebagai sosok yang lucu dan juga mengemaskan dan memiliki cerita yang layak untuk diikuti. Buat yang bertanya kenapa mereka nggak memanfaatkan karakter Blues, yang padahal mereka juga sama-sama merupakan 3 ekor burung kecil yang mengemaskan, well, mereka sebenarnya sudah pernah mencoba hal itu lewat animasi pendek, tapi sepertinya karakter ini dianggap kurang begitu menarik perhatian para penonton anak-anak, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk menciptakan 3 karakter baru yang merupakan versi lebih mengemaskan dari karakter Blues. Ya, sebuah usaha marketing yang harus dikatakan sangatlah tidak bagus dan terlihat sangat korporat serakah. Dengan semua inilah, tidak heran kalau ketika trailer dari Angry Bird ketiga rilis, seketika orang-orang di internet menjadi sangat kebingungan dan sekaligus kesal. Ya lu bayangin aja, setelah film sebelumnya dianggap sudah mulai meninggalkan identitas dari Angry Bird, film ketiga ini malah terlihat semakin menjauh dari IP yang mereka gunakan dan lebih seperti animasi yang berbeda. Dari yang sebelumnya menceritakan soal perseteruan antara kedua belah kubu, kini film ini lebih terlihat seperti sebuah animasi komedi murahan yang terlihat sangat tidak menarik dan juga cringe. Walaupun demikian, pada bagian awal dari video trailer ini, kita diperlihatkan kalau ada semacam kompetisi olahraga yang sepertinya bakal menjadi persaingan antara pihak
pihak burung dan juga babi. Nah, kehadiran adegan singkat ini memberikan gue sebuah harapan dan sekaligus spekulasi akan isi cerita dari animasi ini. Pertama, adegan kompetisi ini bisa saja hanyalah cerita sampingan atau bahkan hanya bertindak sebagai introduksi dari film ini untuk menunjukkan kalau para babi dan juga burung itu masih bersaing namun lebih ke arah olahraga ketimbang peperangan. Alasan kenapa spekulasi ini bisa muncul adalah karena adegan tersebut itu ditampilkan dengan sangat singkat yang membuat gue berpikir kalau momen ini sepertinya tidak begitu krusial terhadap keseluruhan cerita dari film ini. Spekulasi yang kedua adalah pertandingan ini bisa saja bakal menjadi salah satu plot penting bagi film ini. Gue berpikir kalau sepertinya kompetisi ini bakal menjadi bagian akhir di film ini di mana pertandingan itu bakal bertindak sebagai pembuktian dari Red kepada anak-anaknya kalau ia merupakan seorang ayah yang hebat dan juga keren. Kalau andaikan cerita itu memang benar terjadi, maka gue bisa mengatakan kalau mereka bisa saja tidak sepenuhnya meninggalkan esensi dari game Angry Bird di mana mereka masih mencoba untuk menghadirkan perseteruan antara para babi dan juga burung namun lewat aktivitas yang berbeda. Tapi di waktu yang bersamaan, gue tentunya bakal menjadi sangat heran kenapa mereka malah mempromosikan film ini dengan menunjukkan cerita yang paling tidak menarik dan cenderung bisa membuat para fans menjadi sangat murka. Ya bisa saja ini bagian dari marketing mereka di mana dengan cara ini orang-orang bakal membahas soal ini film walaupun dengan konotasi yang negatif. Nah, setelah melihat itu semua, gue bakal menyimpulkan kalau seri film Angry Bird itu mulai semakin mirip seperti video gamenya. Mereka seperti mulai kebingungan dalam menentukan arahan apa yang dipilih untuk kedepannya nanti. Apakah mereka bakal membawakan kembali konsep yang sama seperti di film pertamanya, atau justru bakal sama seperti film keduanya, di mana mereka lebih berfokus kepada cerita yang original dan meninggalkan identitas dari game Angry Bird yang telah kita kenal. Nah, jawaban dari semua itu bakal bisa kita lihat ketika film ketiganya sudah rilis nanti. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai franchise ini di kolom komentar di bawah. Apakah franchise ini memang sudah sangat jatuh? Atau ya masih ada harapan? Atau sebenarnya mereka masih ada di status yang nggak begitu mati banget gitu? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!